Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Sebagian besar orang Kristen memahami pentingnya konteks dalam menafsirkan Alkitab secara tepat. Kita menyadari bahwa kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu dalam budaya-budaya yang sangat berbeda dari budaya kita dan dalam bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Hal-hal yang merupakan kenyataan hidup sehari-hari bagi para penulis Alkitab dan pendengar pertamanya adalah sesuatu yang harus kita pelajari dan selidiki. Kita tahu bahwa jika kita mempelajari Perjanjian Lama, kita harus belajar bahasa Ibrani dan Aram, atau percaya saja kepada para penterjemah yang telah mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Kita harus mempelajari sejarah, geografi, budaya, dan praktek-praktek Timur Dekat kuno untuk memahami apa yang dikatakan oleh para penulis Alkitab. Jika kita mempelajari Perjanjian Baru, kita harus belajar bahasa Yunani. Kita harus mempelajari dunia abad pertama di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Semua hal ini adalah bagian dari hakikat penafsiran gramatikal historis. Konteks juga adalah hal yang penting jika kita ingin secara tepat memahami teologi reform. Teologi reform adalah buah dari reformasi Protestan abad 16, dan reformasi tersebut terjadi dalam konteks sejarah dan budaya tertentu. Para penulis pada zaman itu menulis dalam konteks filosofis dan teologis tertentu. Memahami beragam konteks ini adalah hal yang penting untuk memahami teologi reform. Saya akan menjelaskan secara singkat 3 konteks yang saya maksud: konteks historis, filosofis, dan teologis. Reformasi Protestan tidak terjadi pada suatu sore karena sekelompok biarawan Katolik Roma mereka bosan dan memutuskan menyelenggarakan sebuah pesta yang kemudian menjadi tidak terkendali. Reformasi adalah puncak dari berbagai peristiwa historis yang dimulai sejak beberapa abad sebelumnya. Pertikaian antara gereja dengan berbagai entitas politik atau kekaisaran maupun yang lebih lokal. Selain berbagai pertikaian di antara entitas-entitas politik itu sendiri memainkan peranannya. Pertikaian di dalam internal gereja yang dipicu oleh kemerosotan moral dan berbagai usaha mereformasi juga berperan. Perubahan budaya, termasuk perubahan ekonomi dan teknologi, juga berperan. Kita dapat melihat kaitan langsung konteks historis ketika misalnya kita membaca tulisan Martin Luther yang berjudul To the Christian Nobility of the German Nation atau Babylonian Captivity of the Church, 2 tulisan Protestan yang terpenting pada masa awal reformasi.
Kita dapat melihat relevansinya ketika membaca tulisan John Calvin, Prefatory Address to King Francis I of France, pada permulaan buku Institutes yang ditulisnya. Bagian prakata tersebut adalah konteks yang penting untuk memahami seluruh buku institusionya. Selain itu, banyak konfesi atau pengakuan reform membahas isu-isu yang memperkirakan kondisi historis tertentu atau untuk menanggapi kondisi historis yang tertentu. Contoh yang paling jelas dari dampak konteks historis terhadap isi teologi reform dapat dilihat pada perbedaan antara pengakuan iman Westminster yang asli dengan versi revisi Amerikanya menyangkut topik pemerintahan sipil dan hubungan antara gereja dan negara. Kita harus mengerti bahwa konteks historis itu penting untuk memahami teologi reform. Jika seorang percaya ingin memahami teologi reform dengan lebih baik, ia harus meluangkan waktu untuk mempelajari sejarah abad 14 dan 15, periode 200 tahun persis sebelum reformasi, lalu mempelajari sejarah abad 16 dan 17 itu sendiri. Teologi tidak hadir dalam vakum historis. Untuk memahami pentingnya konteks filosofis teologi reform, kita harus mengingat bingkai waktu sejarah reformasi. Reformasi Protestan mulai pada awal abad 16 dengan karya Martin Luther. Edisi Latin pertama buku Institutio karya John Calvin diterbitkan pada tahun 1536 dan edisi Latin terakhir pada tahun 1559. Tulisan-tulisan utama dari para teolog reform seperti Zwingli, Musculus, ada Vermigli, ada Bullinger, Beza, Sanhius, dan Ursinus diterbitkan pada abad 16. Semua karya para teolog skolastik reform dalam periode ortodoksi awal dan sebagian besar karya yang terbit dalam periode ortodoksi tinggi diterbitkan sebelum akhir abad 17. Ini mencakup karya para teolog reform seperti Paulinus, Ames, Polybius, Macrobius, Witsius, Turretin, dan Maastricht. Presupposisi filosofis kita mempengaruhi pemahaman kita akan prinsip-prinsip realitas dan pengetahuan yang paling mendasar. Semua konfesi atau pengakuan dan katekismus utama reform juga terbit dalam periode 2 abad tersebut. Sebagai contoh, Confession Tetrapolitan tahun 1530, Confession Helvetique pertama tahun 1536, Confession Perancis 1559, Confession Skotlandia 1560, Confession Belgia 1561, Katekismus Heidelberg 1563, Confession Helvetique kedua 1566, Canon of Dort 1618 sampai 1619, Pengakuan Iman Westminster 1646, Katekismus Besar Westminster 1647, dan Katekismus Kecil Westminster 1647. Semua ditulis abad 16 sampai paruh pertama abad 17. Kenyataan ini penting, sebab itu berarti karya-karya teologis yang agung dari para teolog reform klasik dan konfesi-konfesi reform yang mereka hasilkan semuanya terbit pada hari-hari terakhir dari konteks filosofis pra-pencerahan. Dengan kata lain, para teolog ini menulis sebelum peralihan ke subjek, turn to the subject, dalam pencerahan. Ingat bahwa yang disebut Bapak Filsafat Modern, René Descartes, lahir pada tahun 1596, yaitu penghujung abad ke-16. Karya filsafatnya yang terpenting belum ditulis sampai akhir dekade 1630-an dan awal 1640-an. Sudah jauh masuk ke abad 17 dan perlu banyak waktu hingga pengaruh buku-buku tersebut terasa di universitas-universitas dan di antara para teolog. Bukan berarti konteks filosofis pra-pencerahan adalah monolitik. Bukan pula berarti tidak ada filsafat pendahulu sebelum menjadi filsafat modern. Sebagai contoh, ada hal dari filsafat nominalisme maupun skeptisme Yunani kuno yang ditemukan ulang dalam masa Renaissance. Artinya,
Presaposisi filosofis teologi reform klasik memiliki lebih banyak kesamaan dengan presaposisi filosofis umum para teolog abad pertengahan daripada presaposisi apapun dalam era pasca Kartesian. Secara umum, para teolog itu berkarya dalam konteks yang tidak mempertanyakan keberadaan dunia eksternal yang terpisah dari pikiran manusia atau dari kemampuan kita untuk memiliki pengetahuan sejati tentang dunia melalui panca indera dan kemampuan akal budi kita yang diberikan Allah. Lebih lagi, mereka bekerja dalam sebuah konteks filosofis yang dengan beberapa pengecualian seperti nominalisme mengakui bahwa benda-benda memiliki hakikat yang nyata. Konteks filosofis umum teologi reform ini secara perlahan menghilang ketika pandangan-pandangan pencerahan akhirnya mengalir ke bawah dan mulai mempengaruhi pemikiran para teolog. Ini membuat bencana bagi teologi reform, sebagaimana dijelaskan oleh Richard Muller yang memakai frasa Aristotelianisme Kristen yang menggambarkan filsafat pra-pencerahan. Maka kemerosotan dari ortodoksi Protestan ini bersamaan dengan kemerosotan fenomena intelektual dari metode skolastik dan Aristotelianisme Kristen yang saling terkait. Pada akhirnya, filsafat rasionalis tidak dapat menjadi dayang-dayang yang sesuai, dan sebaliknya menuntut agar filsafat bukan teologi yang menjadi ratu ilmu pengetahuan. Tanpa struktur filosofis yang melengkapi doktrinnya dan yang sejalan dengan metode skolastisnya, ortodoksi Protestan berakhir. Dengan kata lain, jika kita ingin tahu mengapa begitu banyak teolog raksasa reform pada abad 16 dan 17 dan relatif lebih sedikit setelahnya, ini terutama berkaitan dengan teolog-teolog berikutnya mengadopsi berbagai bentuk filsafat pencerahan dan menolak konteks filosofis pra-pencerahan. Ketika teologi reform diadaptasi ke dalam presaposisi filosofis pencerahan, teologi itu menjadi layu dan mati. Presaposisi filosofis kita mempengaruhi pemahaman kita akan prinsip-prinsip realitas dan pengetahuan yang paling dasar. Kebanyakan pembaca teologi reform hari ini tanpa sadar dibesarkan dengan menyerap prinsip-prinsip filosofis pasca pencerahan. Karena itu adalah udara intelektual yang kita hirup. Ini dengan mudah membawa kita kepada kesalahpahaman atas doktrin-doktrin reform tradisional jika kita membaca doktrin-doktrin tersebut melalui lensa pasca pencerahan. Lebih parah lagi, banyak teolog reform kontemporer secara sadar atau tidak sadar mengadopsi satu atau bentuk lain dari filsafat pasca pencerahan. Filsafat pasca pencerahan ini berdampak sangat besar terhadap pemahaman kita akan Allah, manusia, dosa, dan semuanya. Ketika seorang teolog reform kontemporer yang telah mengadopsi satu atau bentuk lain dari filsafat pasca pencerahan juga meyakini sebuah konfesi reform, pengakuan reform yang semuanya ditulis oleh para teolog yang berpikir dalam konteks filosofis pra-pencerahan, konflik internal tidak terelakkan. Godaan untuk secara radikal merevisi atau menolak ajaran konfesi tersebut akan selalu ada. Revisi dan penolakan yang sedemikian radikal terhadap doktrin-doktrin reform dalam konfesi tersebut sudah mulai muncul. Kita melihatnya paling jelas dalam tulisan-tulisan para teolog reform kontemporer yang menolak doktrin tentang Allah yang diajarkan dalam konfesi-konfesi atau pengakuan-pengakuan reform. Misalnya, pengakuan iman Westminster pasal yang kedua. Jika seseorang ingin mempelajari teologi yang terkandung dalam Canon of Dort, kita umumnya menyadari bahwa kita harus lebih dahulu memahami kontroversial Arminian dan teologi Remonstran.
Sebab Canon of Dort ditulis untuk menanggapi doktrin-doktrin tertentu dari Armenian Remonstrant. Prinsip yang sama berlaku pada teologi reform klasik secara umum. Teologi reform ditulis untuk menanggapi dan membentuk ulang atau reforming sesuatu yang telah ada, yaitu teologi Katolik Roma pada akhir abad pertengahan. Asumsi konteks teologis ini dapat dilihat di keseluruhan tulisan-tulisan para teolog reform awal dan keseluruhan konfesi-konfesi reform. Berulang kali kita melihat para teolog reform dan konfesi-konfesi reform menanggapi berbagai doktrin dan praktek tertentu Katolik Roma. Terkadang mereka mengoreksi doktrin dan praktek-praktek tersebut. Terkadang mereka menolaknya sama sekali. Kecuali kita memiliki sebagian pemahaman akan doktrin dan praktek-praktek Katolik Roma tersebut, kita akan sulit memahami apa yang dimaksud para teolog dan konfesi-konfesi reform kita tersebut. Para teolog reform abad 16 dan 17 memahami teologi Katolik pada akhir abad pertengahan, dan mereka mungkin menganggap sebagian besar pembaca mereka, para teolog dan pendeta yang lain, juga cukup memahaminya. Banyak, kalau tidak sebagian besar, pembaca kontemporer teologi reform tidak memiliki pengetahuan dasar akan doktrin dan praktek Katolik Roma yang sering dimiliki oleh para teolog dan pembaca reform awal. Mereka tidak memiliki pemahaman yang sama akan sistem gereja, keimaman, keselamatan yang memayungi teologi Katolik Roma. Mereka mungkin mendengar hal-hal seperti pembenaran atau hubungan antara Alkitab dan tradisi secara sepotong-potong dan secara terpisah. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak memahami hakikat dari keseluruhan sistem teologi Katolik Roma yang mencakup segalanya, dan bagaimana setiap potongannya saling terkait satu sama lain. Hal ini menyebabkan para pembaca kontemporer teologi reform berada dalam posisi yang mirip dengan para pembaca Canon of Dort yang tidak memahami teologi Armenian yang dianggap oleh canon tersebut. Kita dapat memahami sebagian dari teologi reform tanpa pengetahuan tersebut, tetapi tanpa konteks teologis tersebut, pemahaman yang sebatas itu mudah berubah menjadi kesalahpahaman. Sebagai contoh, berapa banyak orang Kristen Reform yang memahami betapa pentingnya pemahaman Katolik Roma atas keadaan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, dan kaitan antara hakikat manusia dan anugerah pada waktu itu bagi pemahaman Katolik Roma atas dosa, anugerah, dan pembenaran. Pengetahuan ini adalah konteks yang penting untuk memahami teologi reform mengenai dosa, anugerah, dan pembenaran. Teologi reform klasik tidak jatuh dari langit begitu saja tanpa konteks. Teologi itu dikembangkan dalam sejarah manusia yang nyata dengan konteks historis, budaya, politik, filosofis, dan teologis yang terjadi. Kita terpisah sejauh 500 tahun dalam konteks-konteks tersebut. Konteks historis, filosofis, dan teologis abad 21 kita sangat berbeda dari konteks abad 16 dan 17. Jika kita tidak menyadari bahwa ada perbedaan-perbedaan, mudah bagi kita untuk memasukkan konteks kontemporer kita ke dalam tulisan-tulisan dari abad-abad tertentu, dari abad-abad tersebut. Jika kita menyadari perbedaan-perbedaan tersebut, tetapi tetap tidak mengetahui konteks abad 16 dan 17, kita bisa dengan mudah kehilangan pengajaran utama dari beberapa ajaran mereka. Singkatnya, usaha yang sama yang kita kerahkan untuk mempelajari konteks tulisan Alkitab seharusnya juga dikerahkan untuk mempelajari konteks teologi reform klasik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah.
yang mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.